Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Alia Fatihah dari kelas 12 MIPA akan menjelaskan salah satu materi dari mata pelajaran matematika wajib, yaitu transformasi fungsi. Langsung saja kita masuk ke materinya. Transformasi fungsi terbagi menjadi 4 dan ini akan menjadi topik pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama ada translasi, kedua ada refleksi, kemudian ada rotasi, dan yang terakhir dilatasi. Kita masuk ke yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Translasi adalah transformasi pergeseran, di mana objek yang digeser bisa berupa kurva atau fungsi. Secara umum, titik translasi ditulis dengan T sama dengan AB, sehingga didapatlah bentuk persamaan translasi pada umumnya seperti ini. Maka X aksen sama dengan X tambah A, dan Y aksen sama dengan Y tambah B. Sehingga didapat bentuk fungsi translasi atau rumus untuk translasi fungsi adalah Gx sama dengan Fx dikurang A ditambah B. Kemudian, ini adalah grafik dari translasi. Kita masuk ke contoh soalnya yang pertama. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi linier Fx sama dengan 4x tambah 2 dengan x lebih dari sama dengan 0, x kecil dari sama dengan 4 dengan titik translasi T sama dengan min 4, min 1. Maka di sini cara menyelesaikannya adalah kita langsung saja menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu si Gx sama dengan Fx dikurang A tambah B. Kita bisa langsung masukkan angka A-nya yaitu min 4 sehingga X tambah 4 dan B-nya adalah min 1 sehingga Gx sama dengan Fx tambah 4 dikurang 1. Kemudian X tambah 4 ini kita masukkan ke fungsi awal kita, ke dalam X fungsi awal kita yaitu 4X tambah 2, sehingga jadi 4X tambah 4 karena X-nya diganti dengan X tambah 4, kemudian tambah 2 dan dikurang 1. Sehingga diperoleh 4X tambah 16 tambah 2 dikurang 1, dan hasil akhirnya adalah 4X ditambah 17. Selanjutnya ini ada contoh soal yang kedua, dan cara penyelesaiannya sama seperti soal yang pertama tadi. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah transformasi pencerminan di mana objek yang dicerminkan dapat berupa fungsi atau kurva dengan pencerminan di sumbu X dan juga di sumbu Y, sehingga didapatlah bentuk persamaan X aksen sama dengan 2H dikurang X untuk sumbu X, yaitu rumus dari pencerminan fungsi di sumbu X adalah Gx sama dengan F 2H kurang X, karena X aksennya tadi 2H kurang X sehingga dimasukkan ke dalam Fx-nya, dan persamaannya Y aksen sama dengan 2K dikurang Y, untuk sumbu Y didapat rumus Gx sama dengan 2K dikurang Fx. Kemudian ada juga rumus refleksi tanpa titik untuk di sumbu X, yaitu Fx sama dengan F min X, dan di sumbu Y, Fx sama dengan min Fx. Kemudian ini ada gambar grafik dari fungsi transformasi fungsi, yaitu refleksi. Kita bahas contoh soal dari refleksi yang pertama. Tentukan persamaan bayangan di sumbu X dan sumbu Y dari fungsi Fx sama dengan 2X tambah 1 jika diketahui titik X sama dengan 1 dan Y sama dengan 4. Nah, cara menyelesaikannya kita cari satu-satu. Yang pertama kita cari di sumbu X dulu, baru kita cari di sumbu Y. Untuk di sumbu X, kita menggunakan rumus di sumbu X, yaitu ini, Gx sama dengan F 2H dikurang X. H di sini adalah nilai dari si X-nya, yaitu 1, makanya di sini ditulis H sama dengan 1. Sehingga kita masukkanlah 1 ini ke dalam rumusnya, maka jadi F dikali 2 kali 1 dikurang X, sehingga didapat Gx sama dengan F 2 kurang X. Kemudian F 2 kurang X-nya ini kita substitusikan ke fungsi awal kita lagi tadi. Jadi X-nya diganti dengan 2 kurang X. Sehingga didapat Fx sama dengan 2 dikali 2 kurang X tambah 1. Kemudian 2 ini dikalikan ke dalam, 2 kali 2, 4. 2 kali min X, min 2X tambah 1. Sehingga hasil akhirnya adalah min 2X tambah 5. Kemudian itu adalah persamaan bayangan di sumbu X. Selanjutnya kita cari persamaan bayangan di sumbu Y.
Di sumbu Y kita langsung pakai rumus yang tadi sudah dijelaskan, yaitu Gx sama dengan 2K dikurang Fx. K di sini adalah nilai Y-nya, yaitu 4. Sehingga kita langsung masukkan saja nilai dari K-nya. Jadi Gx sama dengan 2 dikali 4 dikurang 2X tambah 1. Fx ini ya Fx yang kita punya, yaitu fungsi awal tadi. Maka 2 kali 4, 8 dikurang 2X dikurang 1, sehingga hasil akhirnya adalah min 2X tambah 7 untuk persamaan bayangan di sumbu Y. Kemudian selanjutnya, ini ada contoh soal yang kedua dari refleksi. Cara penyelesaiannya juga sama. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran. Rotasi adalah transformasi perputaran di mana objek yang diputar dapat berupa fungsi atau kurva. Jika sebuah grafik fungsi dirotasi, maka persamaan fungsinya akan berubah. Jadi di sini ada nilai rotasi pada titik pusat 0,0 untuk rotasi titik ini ya. Ada yang searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, bisa dilihat di sini. Dan di sini untuk nilai dari 90 derajat pada searah jarum jam itu sama dengan nilai 270 derajat pada berlawanan arah jarum jam. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada rumus utama kita di sini untuk terbagi menjadi dua untuk titik 90 derajat atau min 270 derajat, dan juga untuk titik 180 derajat atau minus 180 derajat. Yang pertama ini Y sama dengan min Fx, kemudian yang kedua Y sama dengan min F min X, dan ini adalah gambar grafik dari transformasi fungsi, yaitu rotasi. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat tambah 2 jika dirotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0. Ini mudah saja, kita langsung pakai rumus untuk si sudut 180 derajat, yaitu Y sama dengan min F min X. Kita masukkan saja, untuk Fx yang kita punya adalah yang ini, maka min F min X min X kuadrat, karena X-nya kita jadikan minus, X kuadrat tambah 2, min X kuadrat menjadi X kuadrat ditambah 2, kemudian minusnya dikalikan ke dalam, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan min X kuadrat dikurang 2. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua untuk rotasi. Cara penyelesaiannya sama, bedanya ini diminta pada dua sudut rotasi, yaitu 180 dan 90, sehingga dicari satu-satu terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu materi dilatasi atau perubahan ukuran. Nah, dilatasi adalah transformasi perubahan ukuran, baik itu dia berubah dari menjadi memperbesar ataupun memperkecil grafik dan kurva. Jika sebuah grafik fungsi didilatasikan, maka persamaan fungsi tersebut akan berubah. Di sini didapat persamaan x-aksennya dan y-aksennya, sehingga kita dapat rumus untuk dilatasi fungsi, yaitu Y sama dengan K dikali F X per K. K di sini adalah skala dilatasinya. Dan di sini adalah gambar grafik dari dilatasi. Selanjutnya kita bahas soal untuk dilatasi. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi Fx sama dengan X kuadrat ditambah 4X yang didilatasikan dengan faktor skala 2 terhadap pusat 0,0. Nah, di sini diketahui bahwa skala atau K-nya itu sama dengan 2, sehingga kita tulis K sama dengan 2 di sini. Di sini kita langsung saja masuk menggunakan rumus dilatasi, yaitu Y sama dengan K dikali Fx per K. K-nya kita masukkan 2, jadi 2 dikali Fx per K-nya 2, X per 2. Kemudian si X per 2 ini kita masukkan kita substitusikan ke dalam fungsi awal yang kita punya, ke dalam Fx, yaitu yang X kuadrat tambah 4X ini, sehingga didapatlah 2 dikali X per 2 kuadrat ditambah 4 dikali X per 2. Y sama dengan 2 dikali X per 2 kuadrat itu menjadi X kuadrat per 4, kemudian 4 dikali X per 2 itu jadi 2X, sehingga 2-nya kita kalikan ke dalam, didapatlah hasil akhirnya adalah
Y sama dengan X kuadrat per 2 ditambah 4X. Selanjutnya, yang terakhir, ini ada contoh soal dari dilatasi, dan cara penyelesaian masih sama seperti yang tadi. Bedanya di sini faktor skalanya sama dengan 3. Nah, sekian penjelasan mengenai transformasi fungsi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.